Oke, kita nanti akan mencoba membuat atau mengontrol satu buah LED yang berhubung ke microcontroller ya. Untuk skematiknya sudah pernah buat belum gambarnya? Yang satu LED, dulu pernah yang minimum sistemnya ya. Yang minimum sistem Atmega sudah pernah kan? Kudune. Ini nanti saya buat dulu. Kita pakai Atmega 16. Kemudian LED. Ini saya milih yang warna kuning. Kemudian butuh resistor. Kemarin resistornya berapa? Ya, halo. Berapa besarnya? 250 ya. Kalau di pasaran susah menemukan 250 ya, yang mendekati ini pakai 220. Ingat, LED itu memiliki berapa kaki? 2. Apa sama Pak? Katoda dan anoda. Kalau katoda itu terhubungnya kemana? Ya, ke min baterai. Ya. Ya, iya ya. Oh, itu gas ya. Oh iya. Nanti saya cek dulu. Nih, perhatikan. Kalau di Proteus itu ada VCC sama ground. Itu sama dengan plus dan minus ya. Untuk membuat VCC pakai yang di sini. VCC atau power ya di sini. Ini simbolnya. Ini saya hubungkan ke port D0. Kelihatan nggak? Kurang gede udah. Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Sambungkan. Nah, kalau ada rangkaian LED seperti ini dinamakan dengan active low ya. Akan aktif ketika ini terhubung ke. Nah, kalau ini plus, ini min atau ground, ini kan jadi ada beda potensial ya, sehingga menyebabkan mengalir rangkaiannya, mengalir arusnya dan LED-nya menyala. Ini disebut dengan active low. Ini saya tulis ya, biar nggak lupa. Ini rangkaian LED yang active low. Artinya kalau di bahasa pemrograman kan ada istilah biner. Biner itu 0 dan 1. Ada low, ada high. Low itu yang 0, high yang 1. Kalau active low akan aktif ketika bernilai 0. Jadi 0-nya itu akan aktif atau menyala. Kalau di LED berarti nyala. Kalau 1 itu berarti mati. Nah, jenis rangkaian LED ini disebut rangkaian LED yang bertipe anoda. Karena anodanya terhubung ke VCC atau plus ya. Ini kelihatan tulisannya ya. Ini yang active low, tipenya anoda. Kata kuncinya anodanya ke VCC, tipenya anoda. Anoda active low. Kemudian jenis lainnya itu yang kebalikannya. Untuk yang kebalikannya berarti aktif high. Tipenya LED katoda. Ini saya hubungkan ke port C0. LED-nya hadapnya berarti katodanya yang terhubung ke mana? Kalau ini kan anoda, segitiga kan anoda, terhubung ke VCC atau plus. Kalau katoda berarti ke ground atau min. Ini power, ground yang bawah ini ya.
Nah, seperti ini. Ini kalau di pemrograman tipe LED-nya namanya apa? LED bertipe katoda. Saya taruh di sini. LED tipe katoda. Aktifnya aktif high. Kalau 0 mati. Aktif high berarti high-nya yang aktif. 0 mati, 1 nyala. Seperti ini. Sampai sini paham? Diingat-ingat ya. Terus main remutan baik. Anoda aktif low, katoda aktif high ya. Nah, kita akan mencoba membuat program untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ini ya. Menyalakan dan mematikan LED menggunakan namanya ini CVAVR. Perhatikan langkah per langkahnya ya. Ini saya rekam, nanti kalian bisa melihat di YouTube. Menggunakan kode Fusion AVR. Langkah pertama kita buat project baru. Perhatikan, nanti nggak perhatikan orang bakal bisa ya. File new project. Yes. Karena kita pakai Atmega, kelompok yang atas berarti dicentang, diklik. Jangan sampai salah yang bawah ya. Oke. Yang Atmega yang atas. Tergantung kalau kita punyanya yang X Mega ya pakai yang bawah. Nah, perhatikan di sini ini ada beberapa pengaturan, menu-menu pengaturan di sini. Chipnya kita jangan salah pilih ya. Pilih yang Atmega 16 atau Atmega 16A sama saja. 16 atau 16A boleh. Kemudian di sini ada pengaturan clock. Clock itu detakan atau frekuensinya di sini kita pakai atur satu saja. 1,00000 ini sama aja 1 ya. Boleh ditulis 1 tok boleh sama saja. Kalau di matematika kan nilainya sama, 1 dengan 1,0 nilainya sama. Ini pengaturan chip. Kemudian kita atur portnya. Ya. Ingat-ingat di sini tadi kita menghubungkan LED-nya ke port mana di Atmega? Port C dan port D. Port C yang 0, port D yang 0 ya. Nah, kita atur di sini C sama D, A sama B biarkan saja ya. Di C dan D. Nah, untuk LED terus buzzer 7 segmen atau mungkin nanti ada apa lagi ya? LCD ya. Itu semuanya outputan ya. Bagian output. Ini ada pengaturan in dan out. Kita atur yang out. Nah, ini ada bit 0 sampai 7 ya. Karena yang kita gunakan tadi itu hanya di bit 0, kita atur yang ini saja. Atau kita boleh atur semua ya. Dan nanti ketika di Proteus itu kita tambahkan rangkaian LED-nya, kita nggak perlu ngatur ulang lagi, kita nggak perlu buat project baru seperti ini. Nah, kalau ini out, di sini ada pilihan 0 dan 1. Ya, diperhatikan 0 dan 1 ini menunjukkan untuk mengatur keadaan awal LED atau keadaan awal ini output ketika pertama kali dapat daya ya. Ketika menyala mikrokontrolernya. Nah, kalau ini perhatikan, kalau tipenya katoda kan aktif high. Aktif high itu high-nya nyala ya, 1 nyala. Nah, keadaan awal harus mati. Keadaan awal sesuatu itu harus mati dulu. Kenapa harus mati? Kalau keadaan awal sudah nyala nanti membingungkan. Ini kebetulan belum pakai tombol ya. Kalau sudah pakai tombol, kalau keadaan awalnya sudah nyala, belum dipencet sudah nyala duluan. Gitu maksudnya ya. Nah, ini wajib mati. Port C tadi terhubung ke
LED-nya tipe apa? Katoda atau anoda? Katoda ya. Katoda. David. Nah, ingat ya, output ini 0 karena untuk mematikan keadaan awal, karena port C tadi terhubung dengan LED katoda. Kalau port D terhubung ke LED anoda, aktif flow dimatikan, ini 1. Gitu ya. Selanjutnya, ini kalau sudah pengaturan ini, yang lain biarkan dulu. Untuk pengaturan-pengaturan yang lain ini kalau nanti kita udah tipenya udah yang advance ya, levelnya sudah advance. Kita masih levelnya beginner. Apa itu beginner? Masih pemula. Ya, masih pemula. Nah, kalau sudah mengatur chip dan port, lanjut klik ini generate program, save and exit. Diklik. Nanti kita akan menyimpan file ini sebanyak 3 kali dengan nama yang sama. Tidak boleh berbeda nama filenya. Kalau berbeda nanti akan error di programnya. Kita kasih nama apa? LED anoda katoda. Usahakan tidak usah pakai spasi ya namanya. Tidak usah pakai tanda-tanda yang aneh-aneh, pakai apa. Kalau sudah, sebelum kita save, biar kita tidak ngetik ulang, kita copy paste saja di ini ya. Ctrl C itu untuk copy atau klik kanan copy. Kalau nggak bisa Ctrl C ya pakai klik kanan copy. Save sekali. Nah, yang kedua dipaste saja ya, tidak usah ketik ulang. Save kedua. Kita tunggu ya, agak lama. Kemudian save yang ketiga namanya tetap sama. Save yang ketiga. Setelah di save 3 kali, nanti kita masuk ke bagian programnya. Bagian pemrograman yang di CV AVR baris-barisnya. Nah, seperti ini. Ini kalian sudah nyatet ya? Apa namanya, struktur dari bahasa pemrograman C? Sudah. Ini bagian atas, ini include Mega 16A, ini menunjukkan Atmeganya yang kita pakai ya, jenisnya. Void, main void. Nah, ini ada pengaturan awal seperti ini. Pengaturan yang panjang seperti ini itu sama dengan mengatur yang tadi itu ya, yang port C sama port D itu hasilnya seperti ini. Nah, kita tidak usah ngetik, hanya milih tok tadi ya. Nah, kita hanya menambahkan kode di sini ya, flash code here, flash your code here. Kelihatan nggak? Nggak. Kelihatan lah, kan belum minus kalian. Nah, ada tanda apa ini? Garis miring 2 kali. Tanda garis miring 2 kali di sini itu artinya tidak terbaca sama program ya. Kalau kita mau menambahkan komentar-komentar atau keterangan-keterangan, kasihkan garis miring 2 kali. Nah, kita akan mengatur LED-nya tadi ya. LED yang di port C di bit ke berapa? Ke 0 ya. Berarti ngetiknya port C titik 0 sama dengan katoda tadi ya. Ya. Katoda ini. Nah, kalian dilihat dulu gambarnya. Itu yang port C 0 itu jenisnya katoda. Kalau pengen menyalakan berarti nilainya 1. Nah, di sini ketik aja 1. Ini. Port C titik 0 sama dengan 1. Ini akan nyala ya. Kemudian port D pengen nyala 1. Titik berapa dulu? 1. Ini alamat bitnya 0 ya. Nah, kalau pengen nyala berarti port D itu kan tipenya anoda. Anoda aktif low. Low itu aktif, 0 itu nyala. Kita kan pengen menyalakan berarti 0 ya. Ini 0. Jangan lupa setiap baris itu diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ini hanya nyala tok ya. Program di bawah while ini akan terus berulang. Karena ini hanya untuk menyalakan, ini
nyala, ini nyala. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah klik ini, yang ketiga ini yang lengkap with all project file. Klik ini. Nanti ada keterangan di sini, pastikan no error dan no warning. Kalau masih ada error, kalian harus ngecek. Contoh ya, kalau mau error, ini saya errorkan dulu ya. Biasanya lupa pakai tanda titik koma. Nih, diklik di sini, nanti ada error. 1 error. Ya. Nah, caranya biar ngeceknya gampang gimana? Ini kebetulan programnya hanya 2. Kalau programnya banyak, kalau kita udah masuk ke 7 segmen, itu kan banyak programnya, lumayan. Itu ngeceknya harus teliti. Ini ada keterangan di sini, bisa kita klik saja ya. Atau kalau kalian pintar bahasa Inggris, bisa mengartikan di sini. Tanda titik koma expected. Apa? Expected itu diharapkan ya. Harus ada ya, ada titik koma. Ketika diklik, nanti contoh ini kursornya tadinya di sini. Saya klik 2 kali, nah pindah ke situ ya. Cek aja di bagian situ ya. Kalau ini udah bener, oh berarti bagian sebelumnya atau mungkin setelahnya. Ini kurang titik koma. Kalau sudah betul, nah no error, no warning. Nah di bahasa C, bahasa pemrograman yang C itu besar sama kecil itu juga beda arti. Makanya kalian misalkan salah ketik, ini P-nya kecil ya. Ini saya ketik kecil. Pasti nanti error di sini. Nah, 1 error ya. Makanya nanti setelah kalian mencoba membuat program harus teliti ya. Titik komanya harus teliti, terus jangan besar kecilnya itu harus teliti. Ini namanya case sensitif istilahnya. Sangat sensitif terhadap ya huruf besar, huruf kecil ya. Ini, nah seperti ini. Kalau sudah no error, no warning, ini berarti sudah betul programnya dan sudah ada file hack-nya. File hex, HEX. HEX itu file yang bisa untuk mengupload ke microcontroller ya. Sudah dapat materinya ya dulu pas pertemuan kedua atau keberapa. Nah, untuk mencari file hack-nya itu tadi kan pas awal kita nyimpennya di mana, jangan lupa. Nah, di dalam folder ini debug exe. Nah, ini ada file hack. Nah, yang ini file hack-nya. Ini yang bisa diupload. Selain ini tidak bisa diupload. Microcontroller tidak akan membaca kalau selain file ini. Nah, lanjut. Nah, kita mau coba simulasikan dulu. Ini Proteus ini salah satunya untuk simulasi ini ya. Rangkaian elektronika. Klik 2 kali di ini microcontrollernya. Di sini ada program file ya. Dibuka saja ini. Terus dicari tadi foldernya di mana. Ini saya tadi di sini ya. Di pemrograman. Di dalam folder debug exe. Pilih yang hack ya. Ini tadi namanya ini ya. Nah, kemudian di open. Oke. Nah, belum ada apa-apanya ya. Kita jalankan dulu atau di play di sini. Pilih bawah, klik play. Nah, nyala ya. Hanya menyala tok ya. Kalau pengen kedap-kedip berarti harus tambahkan mati, ada matinya. Nyala mati, nyala mati. Antara nyala dan mati biar kedap-kedip harus ada delay-nya. Delay atau tunggunya. Kita bisa tambahkan programnya kalau pengen nyala mati di sini. Tambahkan delay. Delay underscore ms. ms itu singkatan dari milisekon. 1 milisekon itu 1/1000 sekon ya. Next 1 sekon 1000 milisekon. Kalau kita tuliskan 1000, ini 1000 milisekon artinya. Berarti 1 detik ya. Terlalu lama ya kalau 1 detik. Penman dan cepat, misalkan 200 milisekon. Ini berarti 1/5 detik. Kita kasih delay antar ini ya.
Oh ya, ini masih nyala selama sekian milisekon. Kemudian kita atur matinya. Ini saya copy paste saja dari atasnya ya. Ini nyala, dirubah jadi mati. Ini tinggal dirubah saja ya. Jadi 0 seperti ini. Ini yang di port C. Port D mau nyala mati atau enggak? Boleh, tapi dibalik ya. Ini mati dulu ya. Penman dan apik. Sama, kasih delay ms. Misalkan mau lebih cepat 100 ya. Seperti ini ya. Copy saja dan cepat paste. Ini mati dulu kemudian nyala, ini dibuat 0 seperti ini. Nah, kalau ada kita menambahkan delay di sini, kita harus menambahkan bagian atas include-nya. Kalau tidak akan terjadi error di sini. Nah, ini error ya. Path error karena tidak mengenali undefined simbol delay. Delay itu apa sebenarnya di sini? Ini di program ini kalau di bahasa pemrograman belum ada inisialisasi awal di sini. Ini harus ditambahkan. Delay itu apa? Di sini tambahkan include delay. Delay seperti ini. Nah, kita ulangi, klik yang paling ini ada 4 ya, ada 5 gambar. Nah, no error, no warning. Kita coba simulasikan di sini. Atau kita tidak perlu mengulang ya. Ini kan tadi sudah dimasukkan, langsung di play saja. Tuh. Sesuai dengan programnya ya, nyala matinya. Yang ini tadi 200 milisekon, yang bawah 100 milisekon. Paham nggak sampai sini? Insya Allah ya, oke. Oke, nanti setelah ini kalian catat dulu. Ini yang lihat tipe katode anoda. Terus saya sambil mencoba upload beneran di sini ya. Setelah ini, ya, silakan dicatat dulu.